Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sindo TV Mataram dimanapun Anda berada? Senang sekali kali ini saya Tia Aprilia kembali menemani Anda dalam Bincang Mataram. Setiap daerah pada dasarnya memiliki keunggulan tersendiri dalam membangun perekonomiannya. Dan dalam membangun perekonomian tersebut, tentu memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pada daerah tersebut. Lalu bagaimana dengan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat? Untuk itu Bincang Mataram kali ini hadir dengan tema peningkatan kesejahteraan sosial. Dan sudah hadir di studio untuk hari ini. Apa kabar Bapak Nanang Samudra? Alhamdulillah baik, Mbak Tia. Alhamdulillah baik. Beliau adalah caleg DPR RI dari Partai Demokrat. Dan di sini juga sudah hadir Bapak Maruli Girsang. Apa kabar Bapak? Baik. Baik, senang sekali kali ini kita bisa bersama di sini. Saya juga senang ya. Ya, dan beliau adalah caleg DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dapil Kota Mataram dari Partai Gerindra. Baik, dengan tema kita hari ini, peningkatan kesejahteraan sosial. Namun, kita sudah mengetahui bersama bahwa Nusa Tenggara Barat adalah salah satu penyumbang IPM terendah. Bagaimana Pak Maruli menyoroti ini? Kita boleh tahu Pak Maruli. Waduh, saya juga kaget juga kalau IPM-nya terendah ya, Indeks Pembangunan Manusia. Ya. Indeks Pembangunan Manusia kan indikatornya jelas dia ya. Ada 3 ya, daya beli masyarakat, kesehatan, dan pendidikan. Ya. Jadi kayaknya dari dulu itu nomor 32, 33 ya. Iya, masih berputar di situ terus ya? Kalau dulu zamannya Pak Warsito bilang untung ada Timur. Akhirnya terselamatkan. Iya. Timur sekarang nomor buntut malahnya. Saya juga kurang tahu ya. Tapi itulah, itu tanggung jawab kita semua ya. Jadi kita temanya kesejahteraan sosial. Yang perlu kita ingat, baik kita di pusat maupun di daerah, bahwa kesejahteraan itu masuk di dalam konstitusi. Ya, Undang-Undang Dasar kan masuk konstitusi, sehingga kewajiban kita siapapun yang mempunyai kompetensi untuk meningkatkan kesejahteraan dari pusat sampai daerah, baik legislatif, baik eksekutif, itu semuanya harus sepakat bahwa itu harus diangkat ke atas. Kita punya sumber daya alam yang bagus, sumber daya manusia yang bagus, tetapi itu optimal untuk kepentingan kesejahteraan rakyat apa tidak? Tanda tanya. Kan? Saya sulit masuk ke ranah-ranah itu untuk mencari terutama tentang umpamanya sumber daya alam, newmont dan lain-lain sebagainya. Sementara kita ada di luar. Kalau kita ada di dalam, mungkin kita bisa action ya. Sebatas mana kita lihat aja nanti. Baik, terima kasih Pak Maruli. Ternyata SDM dan juga SDA yang ada di Nusa Tenggara Barat memang sangat berpotensi. Namun sampai sekarang IPM masih terendah juga. Nah, Pak Nanang, ini sebenarnya masalahnya di mana sih? Kita punya SDM, SDA yang potensinya luar biasa, namun sampai sekarang kenyataannya masih sebegini saja. Bagaimana Pak Nanang? Masalah sebenarnya kira-kira di mana nih? Yang kaitan dengan IPM, ini masalah klasik. Sudah sejak tahun 1990. Ada seorang pakar namanya Mahbub ul Haq yang ingin mengoreksi ukuran kesejahteraan kalau semula itu cukup pendapatan per kapita. Mahbub ul Haq menambahkan tidak cukup hanya itu, ada faktor lain yaitu faktor pendidikan dan kesehatan seperti yang disampaikan Pak Maruli. Khusus di NTB yang rendah itu ada 2 sebenarnya. Apa saja Pak Nanang? 1 kesehatan itu terendah seluruh Indonesia, bahkan tim-tim sekalipun kita di bawahnya dulu. Tahun 1997 dulu. Dan pendidikan. Kalau kesehatan itu kata dokter, ini saya bukan dokter, itu mengatakan bahwa yang disebut bayi itu adalah orang yang lahir dari sejak umur 0 tahun sampai 1 tahun. Jadi 0 sampai 1 tahun disebut bayi, itu definisi bayi. Segmen bayi dibagi 3 lagi. Yang namanya perinatal, seminggu 0 sampai 7 hari, kemudian neonatal 7 hari sampai 30 hari, nah kemudian post neonatal. Nah, permasalahan secara internasional yang paling sulit adalah proses melahirkan. Kemudian di situ lahir bayi harus dikawal oleh teman-teman kesehatan, melahirkan harus oleh bidan paling tidak, oleh dokter spesialis. Kemudian setelah itu sampai 7 hari itu masih, walaupun sudah pulang ke rumah, bidannya mungkin datang untuk memandikan dan lain sebagainya. Artinya pada tahap 7 hari pertama ini adalah tahap yang paling gawat. Nah setelah itu 1 bulan periode neonatal ini cukup dengan ya sekali-sekali ditimbang atau dikasih imunisasi dan lain sebagainya. Tapi setelah 1 bulan sampai 1 tahun itu tanggung jawab keluarga. Nah, permasalahan di NTB ini, permasalahannya pada saat tanggung jawab keluarga inilah terbanyak bayi meninggal, bukan pada saat tanggung jawab teman-teman medis ini. Nah, rupanya ada kaitannya dengan perilaku.
perilaku masyarakat yang perlu kita perbaiki. Yeah. Dan mengubah perilaku tidak semudah seperti kita membalik tangan. Betul, tentu ada proses. Banyak sekali proses. Yeah. Kemudian masalah pendidikan. Pendidikan itu ada 2 indikator. Satu, rata-rata lama sekolah, dan yang kedua angka melek huruf. Saya tidak setuju dengan angka melek huruf itu, karena kalau kita masuk ke pelosok-pelosok, itu banyak sekali orang bisa baca Al-Quran. Yeah. Apakah mereka masuk orang yang buta huruf? Tidak, mereka bisa huruf Al-Quran, mereka bisa. Nah, kemudian masalah sebodoh-bodohnya orang, sebuta hurufnya orang, itu melihat uang, dia ngerti uang itu berapa. Iya, betul Pak Maruli ya. Bahkan orang yang tidak bisa melihat tunanetra pun mengerti, bisa membedakan ini uang 5.000, ini uang 100.000, mereka bisa membedakan. Nah, oleh karena itu, yang perlu kita garap adalah, kalau nunggu rata-rata lama sekolah, waktunya lama. Sekian tahun. Nah, harus kita kejar, berikan semacam kegiatan akselerasi untuk menentaskan buta huruf ini. Baik, berarti Dengan bisa saya tangkap. Bisa kita meningkat. Ya. Iya, ada 2 masalah, pendidikan dan juga kesehatan. Kesehatan dulu. Kesehatan dulu dan pendidikan. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi masih mengenai kesejahteraan sosial, Pak Maruli dan Pak Nanang. Untuk itu, untuk Anda yang ada di rumah, kami akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Mentaram untuk edisi kali ini, dan dengan tema untuk hari ini yaitu peningkatan kesejahteraan sosial, dan tentu saja masih bersama Pak Maruli dan juga Pak Nanang untuk hari ini. Baik Pak Maruli, kalau tadi kita sudah melihat sebenarnya kita memiliki potensi yang luar biasa sekali yang memang tentu akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat sendiri. Namun lagi-lagi memang kita menemukan ada beberapa celah kelemahan termasuk kesehatan dan juga pendidikan. Kalau dari kacamata Pak Ruli sendiri, sebenarnya apa yang harus kita benahi agar nantinya kita bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Pak Maruli? Oh iya ya, saya tertarik tadi Mas Nanang ngomong masalah pendidikan ya. Pendidikan kita ini kan ini TAP MPR loh ya, bukan undang-undang ya. 20% dari APBN, nah gitu ya Mas Nanang ya, 20%. Nah, 20% dari APBN itu untuk pendidikan. Baik. Termasuk juga di daerah-daerah APBD gitu ya. Ini dana yang sangat besar. Sekarang itu optimal apa tidak digunakan kan? Sasarannya tepat apa tidak? Contoh, katanya buta huruf masih besar. Mas Nanang bilang orang tulisan bahasa Arab masih bisa baca kan? Artinya kualitasnya dia untuk membaca tuh ada, bisa. Cuman rupanya sentuhan yang kurang. Dengan dana yang besar, sentuhan yang kurang ya. Kalau kita lihat ini, saya selalu menyatakan jangan ada diskriminasi di Mataram ya. Diskriminasi bidang pendidikan, bidang ekonomi, politik dan sebagainya. Karena apa? Karena kita melihat sumber daya masyarakat ini bagus. Tapi ketika rekrutmen untuk menempatkan anak-anak bangsa ini ke tempat-tempat sebagai pegawai negeri atau apa, apakah sudah diseleksi dengan melihat kualitas sumber daya manusia atau nepotisme, ya kan? Nyata kelihatan kok. Orang honorer K2 aja ternyata terbukti ada yang fiktif, ada yang ini, ya kan? Betul. Penerimaan pegawai negeri sipil ya, calon pegawai negeri sipil, walaupun pemerintah bilang selalu objektif, komputerisasi. Tapi saya lihat anak-anak kampung kadang-kadang yang cerdas-cerdas, kadang-kadang tidak mempunyai kesempatan untuk masuk. Betul. Tapi kalau anak-anaknya yang punya kekuasaan inilah ya, mohon maaf ya Pak, dengan posisi yang strategis, dengan posisi strategis yang bisa mempunyai, yang bisa apa namanya, bisa mempunyai penekanan-penekanan itu selalu mereka dapat gitu lolos kan. Kadang-kadang anak pejabat tuh 2-3 namanya kan, anak kampung tidak bisa. Mana objektivitasnya kan? Apakah itu kebetulan? Saya tidak tahu itu kebetulan apa tidak. Nah mungkin itulah salah satu misi-misi kita ya untuk masuk ke sana. Yang kedua, sumber daya alam. Sumber daya alam kita punya besar, potensi besar. Selain tempat-tempat sekotong dan lain, termasuk juga Newmont ya. Newmont ini kita mungkin perlu nanti kita akan soroti dia manfaatnya bagi masyarakat NTB kan. Sekarang kan yang lagi disorot ini proses divestasi, ya Mas Nanang ya, proses divestasi, ya kan? Ada hal yang perlu kita perhatikan, proses divestasi yang muncul itu, yaitu berdirinya suatu perusahaan daerah yang muncul tidak berdasarkan peraturan daerah. Nah ini tanda tanya kan? Belakangan tahun 2010 baru ada peraturan daerah, tetapi kita belum tahu apakah ada persenyawaan berdirinya 2009 dengan peraturan daerah
2010 kita belum tahu kan. Dan sampai sekarang ternyata dividen yang akan diterima oleh daerah tuh tersendat-sendat. Yeah. Saya mendapatkan 2 informasi ini ya. Dari pemerintah mengatakan bahwa dividen terhambat bukan karena saham kita tergadaikan, namanya ya, maaf, saya terbuka aja nih karena untuk kepentingan masyarakat. Tetapi pihak Newmont ketika sidang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa saham-saham 100% digadaikan yang 24%. Nah, kan? Ya. Artinya ini kan suatu tanda-tanda besar. Saya tidak curiga lah mungkin pemerintah pada posisi yang benar apa tidak, tapi kebenaran ini harus diberikan kepada masyarakat, harus transparan. Itu yang penting kan? Baik, berarti di sini memang perlu pengawasan dan monitoring yang memang benar-benar tepat. Apakah semuanya sudah dilakukan dengan optimal dan efisien begitu? Baik, Pak Nanang, kita juga akan mencari tahu lagi. Kalau Pak Nanang memang sudah duduk di kursi dewan tentunya untuk periode yang sebelumnya, kita juga ingin mengetahui sebenarnya apa saja yang sudah dilakukan untuk Nusa Tenggara Barat terkait dengan kesejahteraan sosial ini sendiri. Namun kita simpan terlebih dahulu Pak Nanang. Untuk Anda yang ada di rumah, kita masih akan mengupas mengenai kesejahteraan sosial khususnya di Nusa Tenggara Barat. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bincang Mentaram. Kembali lagi bersama kami di Bincang Mentaram, dan tadi Pak Maruli sudah menjelaskan kepada kita semua ada beberapa hal begitu ya yang memang menjadi salah satu faktor mengapa tingkat kesejahteraan sosial tentunya di masyarakat memang, dan IPM itu tadi memang masih rendah begitu. Bagaimana Pak Nanang menanggapi ini, Pak Nanang? Kalau saya mungkin lebih senang bicara yang mikro-mikro. Tadi Pak Maruli yang makro, saya lebih senang yang mikro-mikro. Contohnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kita mulai dari yang paling bawah dulu. Apa sih kebutuhan mendasar dari masyarakat di tingkat bawah ini? Mereka perlu makan, minum, baru setelah makan minum, papannya, tempat tinggalnya dulu. Nah, setelah tempat tinggal, baru kita bicara bagaimana mereka bisa mencari uang dan bagaimana mereka bisa sekolah, baru terakhir kesehatan. Jadi langkah-langkah itu sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah sekarang. Artinya misalkan, apakah pernah kita mendengar, apakah ada orang yang tidak mengenal istilah raskin, beras miskin? Mungkin semua orang sudah pernah mendengar beras miskin, itu sudah pernah diberikan. Walaupun ada yang pro, ada yang kontra, tetapi ada. Kemudian untuk pendidikan, sekolah-sekolah itu dibantu oleh pemerintah melalui dana bantuan operasional sekolah BOS. Semua juga orang sudah tahu tentang BOS ini, hanya mungkin perlu ditingkatkan. Jadi Pak Maruli juga mengingatkan bahwa harus pas sasarannya lah, karena memang pengalaman suatu saat saya pergi ke salah satu provinsi di Maluku Utara. Di sana sekolahnya jelek sekali, atapnya masih pakai atap seperti alang-alang cara sana, seperti pakai daun sagu dipakai atapnya. Kemudian saya bertanya, coba lihat programnya. Karena pernah ngurusi program-program, begitu lihat sepintas saya sudah tahu apa isinya. Membeli mobil dinas merek Corolla untuk kepala dinas kesehatan, misalnya. Membangun rumah dinas untuk kepala dinasnya hampir sama dengan rumah dinas bupati. Nah, itu mungkin salah sasaran. Oleh karena itu, saya melihat sudah sangat pas menempatkan Pak Umar, mantan pimpinan KPK, menjadi Inspektur Jenderal di Kementerian Pendidikan. Sekarang jauh lebih baik, jauh lebih efektif, sudah bagus. Kemudian ada lagi, tadi saya katakan papan, ada program pemerintah program bedah rumah, itu juga sudah berjalan. Kemudian ada juga untuk penyandang cacat, listrik murah, dan semua PNPM, KUR, dan itu semua sudah ada. Tinggal kita teruskan. Nah, tergantung kepada pemerintah yang baru nanti. Kalau misalkan partainya Pak Maruli yang memerintah, tentunya akan melihat mana yang baik-baik akan diteruskan, yang jelek-jelek ditinggalkan. Kemudian demikian juga kalau yang lain yang dapat atau siapa yang dapat, jelas SBY tidak akan tidak akan memerintah lagi. Nah, mungkin saja dari Partai Demokrat juga punya kemungkinan untuk bisa seperti itu, ya kita selalu optimis, ya kita akan teruskan. Tapi jangan seperti pengalaman reformasi kemarin. Reformasi hampir semua orde baru padahal sebenarnya tidak seperti itu. Saya ambil contoh penyuluh pertanian itu dihilangkan, terus sekarang dibangun lagi. Ya, itulah, tetapi itulah proses negara kita. Negara Amerika 400 tahun baru bisa stabil, kita baru belum 70 tahun, ya perlu waktu. Jadi apa yang ada sekarang ini bukan satu kesalahan, tapi kita belajar untuk memperbaiki apa-apa yang sudah ada. Baik, dan tentu masih ada proses lainnya lagi. Dan Pak Nanang sendiri memang anggota DPR RI, tentu ada 10 wakil dari Nusa Tenggara Barat yang ada di Senayan sana. Kita juga ingin mengetahui sebenarnya sudah adakah agenda rutin diskusi antar caleg
bukan caleg, anggota langsung dari DPR RI sendiri dari Nusa Tenggara Barat, apakah pernah berkoordinasi satu dengan yang lainnya untuk membahas mengenai kesejahteraan sosial ini, Pak Nanang? Sudah kita lakukan, tetapi ada kendala-kendala. Kendala-kendala antara lain kita itu dikendalikan oleh partai masing-masing. Misalkan dalam satu di DPR RI ada 11 komisi, kita ada 10 anggota. Idealnya setiap komisi diisi oleh anggota-anggota yang berasal dari NTB. Tapi fakta yang ada sekarang, komisi 1 kosong, komisi 2 saya sendirian, komisi 3 ada 2 orang, Pak Nardi dan Pak Fahri, komisi 4 kosong, komisi 5 kosong, komisi 6 ada 2 orang, Pak Abdurrahman dengan Pak Adi Tahir. Kemudian komisi 7 numpuk semua di situ 4 orang. Ada Pak siapa namanya, siapa ya yang dari P3 nanti Pak Jijul itu saya lupa namanya. Pak Tommy, kemudian ada Pak Rahmat, ada Pak Safrudin, ada Pak Wayan Gunastra, semua numpuk di situ 8, 9, 10, 11 kosong. Jadi harapan saya mestinya kita bisa digerakkan apakah oleh pemerintah provinsi untuk dikumpulkan ini bagi tugas mereka yang koordinasi dan partai. Kalau misalkan Nanang, saya akan berinisiatif seperti itu, pasti kan partai-partai yang lain apa maunya ini lembaga politik, jadi agak sulit kita untuk berkoordinasi, tidak semudah kalau kita di lembaga pemerintahan. Baik, dan tentu untuk hari ini kita memang membahas mengenai peningkatan kesejahteraan sosial dan sudah ada Pak Maruli dan Pak Nanang yang insya Allah nantinya begitu ya akan menjadi wakil dari rakyat kita. Namun akan kita simpan dulu masih membahas untuk tema ini. Untuk Anda yang ada di rumah, kita masih akan membahas mengenai peningkatan kesejahteraan sosial. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bincang Mentaram. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bincang Mentaram, dan tentu hari ini masih bersama Pak Maruli dan Pak Nanang yang tidak bosan-bosannya untuk berbagi lagi kepada masyarakat yang ada di rumah. Baik, dengan tema kita kali ini peningkatan kesejahteraan sosial. Tentu ini menjadi masalah kita bersama dan memang harus kita soroti, dan memang masyarakat membutuhkan wakil yang memang bisa menjadi wakil seutuhnya dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri. Dan Pak Maruli, kita juga ingin mengetahui seandainya nanti Bapak sudah menjadi wakil dari rakyat kita nantinya, apa yang akan Pak Maruli lakukan untuk peningkatan kesejahteraan ini? Kan ada 3 ya, tugas utama daripada anggota Dewan. Budgeter, pembuatan regulasi, dan pengawasan. Mungkin kalau kita lihat sementara ini ya, di daerah-daerah termasuk di Provinsi NTB. Saya tadi tanya sama Mas Nanang berapa jumlah pegawai negeri. Ternyata katanya sekitar 200 ribuan. Tetapi dalam kebijakan anggaran kan, anggaran belanja aparat dan anggaran belanja publik ini sangat jauh. Kadang-kadang lebih besar, kadang-kadang sama. Padahal ini jumlah anggaran belanja publik ini kan untuk 4 juta rakyat NTB dibandingkan dengan 200. Memang kebutuhan memang berbeda, tetapi kan terlalu jauh ya. Padahal kalau belanja publik ditingkatkan, itu ada efeknya. Efeknya juga termasuk pada daya beli masyarakat nantinya. Karena di situ kan dengan besarnya belanja publik akan terbuka peluang-peluang lapangan kerja untuk masyarakat. Dengan kalau lapangan kerja ada, daya beli. Kembali dari daya beli itu akan nyangkut paut kepada IPM tadi. Termasuk juga saya bilang di sini masalah keamanan penegakan hukum. Selama tidak ada keamanan di Nusa Tenggara Barat, orang tidak akan berinvestasi. Takut ya, di Kuta orang kehilangan, turis kehilangan tusel, senggigi dan kayak seperti itu ya. Orang demo tidak karuan-karuan, aparat harus tegas di sini. Ya. Selama tidak ada keamanan, orang tidak berani berinvestasi, maka uang yang beredar juga akan berkurang, peluang kerja juga akan berkurang. Ini juga yang salah satu menyebabkan daya beli. Akhirnya IPM kita tetap buntut kayak gitu. Betul. Dan memang ada hubungannya juga dengan visi misi Bapak Gubernur kita, NTB yang berdaya saing begitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan nilai jual dan berbagai potensi yang ada di Nusa Tenggara Barat. Tapi jangan hanya di tingkat slogan, tapi harus di tingkat implementasi. Harus action langsung. Dan kita tunggu kebijakan-kebijakan yang mungkin nanti akan dihasilkan dan sangat positif untuk masyarakat. Terima kasih Pak Maruli. Bagaimana dengan Pak Nanang sendiri? Ya, saya kalau misalkan Partai Demokrat menang, tentunya akan melanjutkan program-program yang sudah ada, terus tingkatkan kesejahteraan rakyat. Kemudian apa yang sudah kami sampaikan, kami hanya bisa memberikan bukti-bukti yang sudah ada. Kami tidak akan memberikan janji-janji apa-apa.
Kemudian program-program yang sudah ada seperti 16 program yang pro rakyat itu akan terus ditingkatkan. Seandainya partai kami misalkan tidak menang, ya tentunya kami akan menawarkan program-program ini kepada partai yang pada prinsipnya adalah masyarakat Nusa Tenggara Barat harus lebih sejahtera keadaannya dibandingkan dengan masa sekarang. Namun saya merasakan yang sekarang ini pun sudah lonjakannya luar biasa dibandingkan dengan masa-masa saya masih remaja dulu. Ada peningkatan. Sangat jauh peningkatannya. Saya masih remaja dulu. Ya, mari kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan kita semua bisa terpilih untuk mewakili masyarakat duduk di parlemen, baik seperti Mas Maruli di provinsi, saya di pusat, dan teman-teman lain yang berjuang. Dan tentu harus ada koordinasi antara pihak dari legislatif dan juga eksekutif sendiri. Selalu itu. Ya, dan tentu dukungan dari masyarakat, doa yang harus untuk wakil-wakilnya ini. Baik. Dan tema hari ini memang luar biasa sekali dan tentu pemirsa yang ada di rumah menaruh harapan yang sangat besar akan peningkatan kesejahteraan sosial yang ada di Nusa Tenggara Barat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Maruli, Pak Nanang sudah hadir bersama kami untuk hari ini. Dan sekali lagi untuk pemirsa yang ada di rumah, semoga saja semua pihak bisa berkoordinasi dengan baik, bersinergi untuk bersama-sama meningkatkan kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Barat. Akhir kata saya Tia Aprilia dan kru yang bertugas untuk hari ini mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.